Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santar dinyalakan. Nyar santar nyalain. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah dalam keadaan yang begitu baik, Tuan Raja. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Saya ingin menanyakan, hasil apakah yang kalian dapatkan setelah kalian melakukan ritual menggunakan benda yang kau dapatkan dari lukisan itu? Jadi seperti yang disarankan oleh Tuan Raja Donggopilo, bahwasanya apapun yang terjadi tidak boleh keluar dari sebuah lingkaran yang terbuat dari abu itu. Ya. Cuma diantara kita tadi malam berlima, teman kita satu itu keluar dari lingkaran. Lalu bagaimana kabarnya mengenai temanmu yang satu itu? Ya kabarnya baik, cuma ya mungkin lelah ya, sehingga malam hari ini saya putuskan untuk tidak berangkat. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Ya. Yang anehnya Tuan Raja Donggopilo, setiap orang itu ternyata petunjuknya itu berbeda-beda. Cuma yang menyamakan itu adalah anak kecil ya. Betul. Ya, anak kecil, Tuan. Dimana ketika setelah beberapa menit saya membacakan doa sambil memegangi boneka apa namanya? Boneka voodoo itu, saya seperti diperlihatkan sebuah anak kecil yang sampai nangis teriak-teriak memanggil ayahnya, akan tetapi ayahnya itu tidak acuh tak acuh, malah justru meninggalkan. Walaupun ayahnya udah tahu Tuan Raja Donggopilo, anak kecil udah sangat nangis, benar-benar sangat kejer nangisnya, tapi ayahnya tidak mau peduli dengan itu. Itu yang saya dapatkan dari ritual tersebut. Untuk Mas Bruno sendiri, kalau saya mendapatkan gambaran anak kecil tersebut diperkosa, banyak orang di sekitaran situ yang berlalu lalang di depan rumahnya, tetapi teriakan dari anak kecil tersebut tidak ada yang menghiraukan. Saya sedihnya di situ, Tuan Raja Donggopilo. Kalau aku tuh melihat ada yang disita anak kecil, terus ibu-ibu, perempuan itu di suatu tempat itu tidak cuma satu hari, itu berkelanjutan, itu disiksa setiap hari siang malam sampai saya itu merasakan sakit buat itu. Lalu apakah masih ada mengenai gambaran-gambaran lain? dari raga Mas Diki ini Tuan Bilo. Mas Diki itu Dia disiksa, mendapatkan gambaran anak kecil tersebut digantung. melihat ibunya digantung. Tapi anehnya Mas Diki merasakan seperti dia dalam posisi sebagai anak kecil yang melihat ibunya digantung. Jadi Tuan Raja Donggopilo nangis ya, iya, nangis. Setelah itu habis nangis langsung katanya merasakan betapa sakitnya jadi anak kecil yang melihat ibunya digantung paksa. betul. Dari semua gambaran yang kalian dapatkan, sebenarnya di sini bisa disimpulkan bahwasanya dalam permasalahan yang sedang kita hadapi itu bisa saja mengenai sebuah kesedihan yang sudah diderita oleh anak kecil, dan di sini merujuk ke dalam balas dendam Kisanak. Saya pun berpikiran seperti itu Tuan Bilo. Cuma di sini permasalahannya, tujuan balas dendam yang berada di gambaran itu anak kecil itu ditujukan untuk siapa? Kita belum mengetahuinya tujuan dari balas dendam itu.
Dan dari analisa cerita kalian masing-masing, itu menceritakan anak kecil yang ditinggalkan oleh bapaknya. Anak kecil yang merasa menderita karena mereka dikucilkan, mereka disiksa, dan mereka tidak dianggap oleh suatu tempat. Dan atas derita yang mereka dapatkan, sampai-sampai anak kecil itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ibunya digantung sampai mati. Yang menjadi pertanyaannya di sini, apakah anak kecil itu masih tidak terima dan ingin membalaskan dendam dari rasa sakit, rasa perih yang pernah dia alaminya terhadap mereka yang pernah menzoliminya, ataupun mereka yang pernah melukainya? Tapi apakah mereka semua yang pernah menzoliminya masih ada di dunia ini ataupun tidak? Kita belum mengetahuinya di sana. Nah itulah Tuan Raja Bilo. Udah 3 malam apa ya? Apa Iya. 4 malam? 4 malam ini. 4 malam ini. Itu yang kita hadapi, buru-buru mendapatkan informasi mengenai tabir di balik itu semua. Yang ada malah justru kita semakin dalam untuk dipermainkan ya. Contohnya tadi malam tiba-tiba melihat seperti ada mayat yang nempel di pohon. Ketika kita mencoba untuk menolongnya, justru Dia malah menyerang membabi buta menggunakan golok. Sebenarnya, jika makhluk yang Kisanak semua temui semalam itu adalah manusia, itu sebenarnya bisa menjadi sumber informasi yang penting dan yang bisa kita gali dari manusia itu. Tapi tunggu. Akan tetapi, silakan sampaikan terlebih dahulu. Lanjutkan. Akan tetapi di sini, jika manusia itu berada di dalam pihak anak kecil ataupun lukisan itu, akan tetapi jika manusia itu berkelainan pihak dengan lukisan itu akan menjadi permasalahan besar. Seperti yang pernah kita temui 2 hari yang lalu. Betul. Di mana Yang saya hadapi. manusia menggunakan baju merah ya, yang Baju merah. mengaku Tuang nyari tokek. nah betul. Malah justru seperti mau menyerang dan membunuh. Iya, saya sempat diserang olehnya. Memang yang pertama menyerang adalah saya. Karena saya menaruh kecurigaan dia menghalang-halangi saya untuk mencari Mas Ganang dan yang lainnya waktu hilang. Tetapi kemudian Mas Diki itu dibawa sama nenek-nenek yang kami lihat beberapa hari. Dia menyerang dari belakang, menyerang saya. Alhamdulillah saya berhasil lolos dan selamat. Berarti dari semua kejadian yang sudah kalian alami, mengenai manusia itu belum bisa dipastikan apakah manusia itu ingin menghalangi kalian untuk membuka semua tabir mengenai lukisan itu, ataupun manusia itu adalah bagian dari lukisan itu. Ya kalau dari saya rasa bagiannya yang tangannya merah itu. Saya malah mencuriganya seperti ini, Tuan Raja Tongopilo. Saya curiga bahwasanya manusia yang memakai baju merah tersebut itu memanfaatkan mungkin saja arwah dari anak kecil tersebut untuk sesuatu hal. Tetapi saya tidak tahu sesuatu hal itu apa. Itu hanya kecurigaan saya pribadi. Baiklah, mengenai manusia yang kalian sebutkan, saya dan para sahabat yang lain akan mencari informasi mengenai itu. Apakah manusia itu masuk ke dalam permasalahan yang memanfaatkan lukisan itu, ataupun manusia itu sengaja untuk menghalangi kalian
agar tidak membuka takbir dalam permasalahan lukisan ini. Hanya Dan saya ada satu saran untuk kalian semua Kisanak. apa itu Tuan Raja Pilo? Setelah saya pikir-pikir, saya rasa di sini, di setiap Kisanak menemui sebuah lukisan, itu akan menemukan benda-benda yang berbeda. Ya, Benar. Kisanak harus bisa mengambil salah satu benda-benda dari lukisan yang Kisanak temui itu, agar Kisanak bisa membuka satu persatu tabir dari benda yang mereka berikan kepada kita melalui Kisanak melihatnya. Karena itu adalah salah satu cara untuk membuka ataupun mencari tahu mengenai lukisan itu. Seperti alam memberikan kode kepada Kisanak di setiap benda-benda yang diberikan dari lukisan itu. Yang belum kita buka tabirnya, yaitu pertama kali Kisanak menemui lukisan itu, yaitu bangkai ayam. Benar. Kita tidak bisa membuka tabir dari bangkai ayam itu seperti apa. Lalu yang kedua, boneka. Dan untuk selanjutnya, jika Kisanak menemui lukisan itu, ambillah salah satu benda yang berada di depan lukisan itu. Baiklah. Terima kasih atas sarannya Tuan Pilo. Baiklah Kisanak. Berarti untuk malam hari ini kita fokus untuk mencari keberadaan lukisan saja. Alangkah baiknya seperti itu. Karena dengan kita mencari lukisan itu, akan lebih banyak informasi mengenai gambaran-gambaran permasalahan yang sedang kita hadapi. Amin. Baiklah Kisanak, silakan lanjutkan perjalanan Kisanak. Saya pun akan menyelidiki lebih dalam lagi mengenai hal ini. Baik, terima kasih banyak Tuan Pilo. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kita memiliki tugas tidak jauh berbeda sebenarnya dengan tadi malam. Cuma untuk lokasi lukisannya itu tidak bisa dipastikan ya. Benar. Setiap itunya cepat banget berpindah-pindah. Kita nggak tahu ya, yang pindah-pindahin itu pun siapapun kita nggak pernah melihatnya ya. Kalau bicara masalah yang memindahkan manusia kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Soalnya Kilat ya. Terlalu cepet cepat. banget, kayak nggak mungkin itu dilakukan oleh manusia. Tadi malam mendapatkan boneka voodoo. Malam hari ini apa kira-kira? Tapi yang jelas di sini memang barang-barangnya beda-beda, cuman kesamaannya adalah dari segi jumlah empat terus. Ini menjadi misteri. Oke, lah ya. Oh boleh, Gun? Ya ini. Kenapa ya? Ini maksudnya. Lanjut, mau pesantren matikan ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita akan mulai masuk lagi yuk. Yuk. Gun, hati-hati Gun. Mau ada yang megang di belakang ya Gun ya. Suara bunyi. Ini baca Quran ya. Bukan boneka. Itu ada. Jangan mata-matanya itu. Iya. Apa? Kita sini. Itu apa sih? Mandang bawah boleh. Punten ya. Dari sini. Enggak ada di sini. Kelihatan di sini. Ini.
bukan. Astagfirullah. Mainan. Kupat. Ini keris-kerisan. Hah? Mohon maaf. Mainannya 4. Apanya 4? Ya ini keris-kerisan dari Janur. Tulis tersebut ya. Itu yang tengah apa itu? Mas. Yang hijau? Enggak, Yang- buku. Ini ketiran. Nonton. Nanti yang di bawah kayak ini. Ini siapa tahu ini dari ini. Coba lihat buka aja Mas. Buka di sini sih, Mas. Hah? Buka di sini. Bahaya kan itu? Apa-apa. Pokoknya kalau kosong sih nggak usah bawa kelapanya bahaya. Kasih itu Mas. Budiari. Hah? Nah itu kamera kan? Tuh. Kurang jelas kan? Astagfirullahaladzim. Itu orang ini Digantung. Gambarannya siapa yuk? gantung. Gambarannya siapa? Gantungnya saya Mas. Oh, Mas Ini Dik. Diki. Ini apa Dik? Kayak gitu. Ini digantung ya. Ditusuk kayak gini. Iya. Hah? Astagfirullah. Ditusuk beneran di perutnya Dik. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apa monyet? Hah? Itu gambar apa monyet? Kamu ingat gambar ini nggak Dik? Itu kayak di kita Kelihatan Mas Danang. Anu di kitab iblis kayak Mas. gini. Mohon maaf. Di ini kayak gini. Kitab Nah. iblis ini. Ini. Ini kitab iblis Babilonia. Nanti ini bisa dibaca nih. Ini penyembahan. Mungkin udah melakukan persekutuan mungkin. Gambarnya sama yang sama Babilonia itu. Mirip sama persis. Udah ada itu kan gambaran iblis itu. Itu apa? Itu udah gitu. Gak jelas kalau Itu itu. belum jadi. Kayak api makam. Oh, ada tulisannya. Hah? Ada tulisannya. Di ini dulu Mas, di set dulu. Dibentengin dulu, Mas. Apa? Dibentengin. Dulu apa ya? Biar ini enggak Takutnya ada penyerangan itu. Bahasa Indonesia ini buku diari. bukan bahasa kuno, bukan Mas. Allahu Akbar. Masukkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini shot. Mas, lihat tulisannya. Itu mah bahasa Indonesia biasa nih. Udah Mas. Itu apa sih namanya? Kecil banget ya. Udah kayak gitu aja tadi Mas. Tadi kelihatan itu. Kayak Iya, tadi. Ya, kelihatan itu cuma kecil. Itu apa sih namanya sih? Perkenalkan, nama saya Ashel. Asele. Asal. Hah? Itu asele tuh. Hasil. Asal. Yang keras Mas. Apa ini ya hasil ya? Enggak hasil. Berarti ini ngasih petunjuk buat kita. Tulisan bahasa Indonesia biasa sih. Berarti ini ngasih petunjuk buat kita. Berarti kalau ada tulisan seperti ini itu emang wajib dibaca berarti kan? Perkenalkan, nama saya Ashel. Dengan sakit kronis karena tikaman tak kasat mata yang merangkul lalu menusuk. Dengan mata memejam, telinga menuli, dan hati lebam-lebam. Mas. Diki. Kenapa lagi, Mas? Mas, dibacakan terus Mas. Ini dikit lagi ada gambarannya mungkin. Kemarin seperti ini soalnya. Bacakan terus. Iya. Kamu tahan ya? Saya tahan. Ulangi ya. Iya ya. Perkenalkan, nama saya Ashel. Dengan sakit kronis karena tikaman tak kasat mata yang merangkul lalu menusuk. Dengan mata memejam, telinga menuli, dan hati lebam-lebam. Mengapa dunia ini selalu saja tidak memihak kepadaku? Penghinaan demi penghinaan dan rasa tanggung jawab selalu terdengar menjijikan di telinga dan di mata ini. Baiklah, bertahun-tahun saya merasakan kehancuran
tetapi kau selalu menari di atas kehancuran itu. Dariku Asel yang selalu asing dengan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup nih. Dik, Dik. sadar dik. Dik. Istighfar dik. Istighfar dik. Berarti ada sesuatu Dik ya. Kemarin ini titisan dari nenek tersebut. Dik istighfar dik. Dik istighfar dik. Ayo cepat sembuhkan nanti kita Mati. Istighfar dik. Dik, istighfar dik. Mati. Assalamualaikum. Dik, istighfar dik. ini dari tempat ini. Dari tempat ini. Tunjuk mas. Ini senter nyalain aja mas. Iya sandarnya nyalain aja nggak apa-apa. Ya. Mas Ade, udah mas. Ya mas, pada lebam-lebam mas. Dik cantik. Dik, jangan dipukulin dik. Tidak ada ayahmu di sini. Asel. Dik. Ini apa ini? Dik. Wajahnya kok pada lebam-lebam. Tutup aja. Apa ada saya kok? Ayah. Iya. Ayah Milasir. Diknya mau seperti itu lagi. Saya membawa ini nyanyi. Coba mas, saya Jangan bersuara coba. Ya kan? ya, intinya si Asel ini ternyata dia orang yang banyak sering mengalami pembulian, penyiksaan ataupun dilihatkan siksaan di depan matanya, tetapi tidak ada orang yang peduli. Soalnya kata-kata terakhir Terlalu asing dengan dunia ini. dariku Asel yang selalu asing dengan dunia ini. Mas, ini mungkin bisa ditanyain itu Mas ya.
Nah, ini tuh sebenarnya abrasi mas, bukan kerasukan. Makanya susah benerinnya. Kayak mempermainkan di alam bawah sadarnya loh. Jadi energinya kalau kerasukan sih gampang ya. Abrasi kan beda. Ini Berarti di alam bawah sadarnya Mas ya, Diki. emosional di bawah alam sadar. Seperti mengetahui sebuah kejadian. Sampai akhirnya menggerakkan seluruh tubuhnya. Pergerakan itu secara tanpa dia sadari. Merangsang secara tiba-tiba. Ya bahasanya itu. Makanya Ini mungkin tadi nggak jelas ya. Dilihatin nggak apa-apa Mas? dilihatin nggak apa-apa. Di ini. Coba nih gini. Bentar. Nah, Sila ya Gun. nah itu tuh. Mungkin ini kita akan Nah, langsung ini jelas laporkan banget. Nah, ini tulisannya seperti ini. Saya nggak bisa bacakan karena akan bereaksi kepada Mas Diki. Dan ini gambar yang selanjutnya. Ini saya pernah menemui gambar Tapi jangan terlalu lama yang ini lah. Ini yang paling mengerikan. Astagfirullah. Ini yang bisa sementara ini kita bawa. Kita akan keluar dulu dari lokasi ini. Iya benar. Saya rasa takutnya membahayakan. Obornya itu. Di belakang. Kita akan memanggilkan raja dulu. Sebentar matikan aja Mas Gun. Turun Gun ya. Sebentar matikan Mas. Aman Gun? Nah, aman. Baik teman-teman, ini kita akan keluar dulu dari lokasi ini. Yang terpenting sesuai saran dari Tuan Raja Dombopilo agar kita membawa salah satu benda yang ada di Di depan, depan lukisan. Dan menurut kami yang paling penting dari Ini. sekian benda adalah catatan ini milik Buku si Asel. Asel kalau dari keterangan di buku ini. Kita belum tahu ya si Asel itu siapa. Nah, Bisa juga Asel adalah anak yang dalam lukisan bisa jadi orang lain Ya. seperti itu.